Nah, kemudian kita akan coba bermain musik ya, bermain musik. Tapi saya mohon maaf ya, saya nggak mau muterin. Bukan saya nggak suka dengan lagu dangdut, tapi kalau saya muterin lagu dangdut kemudian kena copyright, pusing bos. Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Seperti yang ada di judul video ini, tertera thumbnail yang bertuliskan bagaimana cara menggunakan fasilitas panpot ya. Kalau saya biasa menyebutnya panpot karena memang pen itu sendiri artinya adalah panning ya. Kemudian pot itu potensio. Jadi panning potensio disingkat menjadi panpot. Lalu bagaimana sih cara menggunakannya? Atau bagaimana cara kita mempraktekannya panpot ini? Lalu fungsinya juga untuk apa? Terkadang juga begini ya, teman-teman, jarang ya, terus terang saja bagi sound biasa itu jarang menggunakan panning potensio ini karena memang juga tidak dibutuhkan. Artinya kebutuhan mereka tidak ekstrim, artinya tidak spesifik untuk menggunakan potensio panning ini. Lalu seberapa jauh fungsinya dari panning ini dan seberapa reaksinya terhadap mixer ini, kita akan belajar bareng hari ini tentang bagaimana fungsi dari potensio panpot ya, atau panning potensio yang berada pada deretan paling bawah di antara potensio ini ya. Jadi potensio di mixer ini terdiri dari banyak sekali seperti ini. Nah, kemudian pada bagian bawah, biasanya memang tempatnya pada bagian bawah ya. Pada bagian bawah ini, deretan potensio ini terdapat knob atau potensio lah, katakan seperti itu ya, potensio. Semuanya juga di sini potensio, tapi masing-masing kan ada fungsinya. Lah kalau panning potensio ini letaknya ada pada deretan paling bawah ya, paling bawah dari kelompok potensio ini. Kemudian bagian bawahnya lagi biasanya ada PFL, ada mute, dan mungkin yang lain-lain juga masih banyak. Ada tombol sub, ada tombol apa lagi ya, banyak. Mungkin pre and post juga biasanya ada yang dilarikan fader ini biasanya juga ada. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya dari potensio panning ini atau panpot ini? Panpot ini sebenarnya sama ya bos, kayak kalau bosku itu pernah melihat zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tip polytron, baik yang DEC ataupun yang compo, itu biasanya ada potensio tulisannya balance. Ya, tulisannya balance. Nah, kemudian di ampli yang rakitan toko itu, yang pabrikan, biasanya juga ada potensio balance. Nah, fungsi dari knob panpot ini itu sama saja dengan knob balance yang ada di tip polytron itu, atau mungkin di ampli yang produksi pabrikan ya. Biasanya ada knob yang namanya balance. Lah, ini fungsinya sama saja bos. Jadi fungsinya itu untuk memisahkan antara output ya, saya cerita output ya. Output baik FOH atau mungkin rec out itu dipisahkan
menjadi dua bagian, atau katakan dibikin stereo lah begitu ya, dibikin stereo atau mau dibikin mono, itu kuncinya itu ada di knob pen pot ini. Lah, kebiasaan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di lapangan, terutama operator sound system, itu cenderung pen potnya itu berada pada jam 12, artinya pada kondisi balance ya. Kanan dan kirinya itu sama. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan pen pot ini supaya berfungsi dengan semestinya. Sebenarnya tergantung kebutuhan juga, tergantung kebutuhan operator soundnya itu sendiri, kemudian tergantung kebutuhan dari terkadang pemain musiknya itu ya, pemain musiknya juga kadang-kadang kan ada yang minta, Mas minta dibikin stereo, atau saya mono aja cukup lah, atau mungkin apa. Dan kemudian ada instrumen lain yang memaksa kita itu harus ya, sebenarnya tidak harus juga, tapi kayaknya kok lebih enak ya kalau dibikin misalkan drum itu kalau misalkan kan ada simbalnya ya, di atas itu ada yang ces gitu ya. Nah itu kalau seandainya dibikin mono itu kok kayaknya nggak enak gitu loh, nggak enak karena kanan dan kirinya itu menjadi sama bunyinya bareng-bareng gitu loh. Nah kalau seandainya dipisah menjadi ces kan jadi enak gitu loh, di telinga itu jadi enak, rasanya beda aja gitu ya, beda aja. Misalkan ada kan drum biasanya ada snare, ada tom, ada floor, ada bassnya juga. Nah itu tadi bass juga kadang-kadang kebutuhan mic-nya itu nggak cuma satu bos ya. Bass itu bassnya drum itu nggak kebutuhan mic-nya itu kadang nggak cuma satu, bisa jadi dua gitu loh. Nah dua ini kita bikin menjadi balance dipisahkan ya, dipisahkan maksudnya L dan R-nya. Oke, sebelum saya cerita lebih lanjut tentang tombol pen pot ini, yang perlu teman-teman harus mengerti bahwa jika teman-teman mendengarkan video ini itu harus menggunakan speaker 2, artinya speaker stereo ya, supaya nanti teman-teman bisa tahu tentang bagaimana fungsi dari potensio ini, panpot potensio ya, panpot ini. Jadi kalau teman-teman hanya menggunakan satu jalur, artinya menggunakan dengan speaker mono, teman-teman nggak bakalan bisa, atau mungkin hanya mendengarkan video ini dengan menggunakan speaker HP yang tidak stereo, itu mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan ya, nggak bisa menjelaskan terus terang. Karena nanti kesimpulannya teman-teman akan bercerita bahwa lah ternyata sama aja dibikin stereo atau mungkin dibikin mono itu sama aja gitu ya. Jadi nanti ada sebuah pengertian yang kemudian merujuk pada nggak ada perbedaan, ngapain juga dibikin stereo gitu ya. Nah jadi siapin dulu ya teman-teman, kalau misalkan saya sebelum kita cerita lebih lanjut tentang saya mau muterin ini tombol pen pot ini atau potensio pen pot ini, teman-teman harus siapin dulu HP-nya dicolokin ke speaker aktif atau apa ya, yang intinya itu bisa keluar antara L dan R ya, di bagian antara L dan R. Nanti teman-teman akan bisa membandingkan bahwa oh ternyata setelah diputar ke kanan maka suaranya akan menjadi ke kanan, dan diputar ke kiri maka suaranya akan dipindah ke kiri. Begitu ya, supaya tidak miss, tidak ada miss di penjelasan saya gitu ya. Oke. Nah kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tombol pen pot ini sama fungsinya dengan tombol balance atau knob balance yang ada di tip polytron atau mungkin mini compo atau mungkin apa yang ada tulisannya balance, yaitu sama saja sebenarnya, sama saja. Oke, dan sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara memfungsikan knob atau potensio pen ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, knob ini akan sama dengan knob balance yang ada di tip polytron. Saya nggak mau cerita banyak-banyak, nggak mau memberikan ilustrasi yang tidak bisa dimengerti ya.
Mudah-mudahan teman-teman sudah cukup familiar dengan polytron ya, polytron yang enggak tahu itu tip deck atau mungkin tip komponya. Pokoknya yang jelas kalau ada balance-nya ya berarti itu untuk memisahkan antara yang kiri dan yang kanan. Nah, tergantung kalau posisinya ada di tengah, ada di jam 12, berarti itu rata kiri dan kanan. Hasilnya akan mono, maksudnya seperti itu. Oke ya, kita buktikan. Ini saya punya tombol penpot yang dipakai untuk ngomong ini di mic ini ya. Saya coba diputar ke kiri. Saya coba putar ke kiri. Kalau teman-teman bisa dengerin pakai speaker aktif tadi yang sudah saya ceritakan, silakan dia mati. Ini akan saya geser ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ya, maka suara saya akan geser ke kiri. Oke bos. Ya, ini ke kirinya full, sudah ke kiri penuh. Kanannya kosong bos. Ya, kanannya kosong ini. Kanan kosong suaranya ya. Nah, saya balikin lagi ke tengah. Saya balikin lagi ke tengah ke jam 12. Ya, ke jam 12 nih. Oke, ke jam 12. Oh, ini jam 12. Rata kan? Kanan dan kiri sama. Oke. Kemudian kita putar ke kanan ya, searah dengan jarum jam. Kita putar ke kanan. Oke, kita putar ke kanan pelan-pelan. Ini sudah di jam 2. Jam 3. Oke, jam 4. Sekarang jam 5. Full. Ini full ke kanan ya. Seperti yang saya dengarkan di sini juga sama. Hasil rec out-nya itu akan keluar juga full ke kanan. Kirinya itu kosong sama sekali, nggak ada apa-apanya. Oke. Kemudian saya balikin ke tengah ya. Ya, saya balikin ke tengah nih. Saya balikin ke posisi 0 ya, ke posisi 0. Nah, jadi teman-teman bisa mengerti ya tentang apa sih fungsi dari tombol penpot atau potensio yang berada di paling bawah dari mixer ini. Ini semua mixer, bukan mixer Soundcraft saja. Behringer, Yamaha, Ashley atau mungkin yang lain-lain ya. Hardwell ada apa itu sama saja. Jadi tombol knob potensio penpot ini rata-rata berada pada barisan paling bawah ini. Itu jika diputar ke kanan dan ke kiri itu akan berpengaruh kepada suara. Makanya kalau seandainya teman-teman pas lagi ngejob kemudian main di sini ya terutama perhatikanlah fungsi tombol penpot ini, karena kalau bergeser sedikit nanti suaranya akan berubah. Ya, usahakan kalau umum sih biasa kita setel di pada jam 12 pada posisi 0, jadi netral saja, kanan dan kirinya itu penuh ada suaranya semua. Nah, kemudian kita akan coba bermain musik ya, bermain musik, tapi saya mohon maaf ya, saya nggak mau muterin, bukan saya nggak suka dengan lagu dangdut, tapi kalau saya muterin lagu dangdut kemudian kena copyright pusing bos. Sekarang apa-apa kena copyright semua ya. Jadi saya ambilkan ini satu buah lagu yang saya ambil dari koleksinya YouTube yang free dari copyright. Oke, kita coba ya. Ini ada di tengah ya bos. Ini posisinya penpotnya ada di tengah. Oke, kanan dan kirinya rata ya. Kanan dan kirinya rata. Oke. Kemudian saya akan buang seperti ini ya. Saya akan buang berlawanan arah. Yang sebelah kanan saya arahkan ke kanan, kemudian yang sebelah kiri saya arahkan ke kiri ya. Jadi nanti penpotnya itu akan ketemunya seperti ini ya. Ini full ke kanan dan ini full ke kiri karena ini dua ya, saya ngambilnya dua. Oke, kita coba ya. Rasanya seperti apa? Sama ya? Iya sama. Tapi sesungguhnya berbeda. Ya sesungguhnya berbeda karena kebutuhannya full kanan dan full kiri. Sesungguhnya berbeda. Hanya telinga kita masih tidak terlalu sensitif untuk membedakannya. Nah kemudian kita coba fullkan ke kiri ya. Ke kiri nih, ke kiri. Ke arah kiri. Kita coba fullkan ke arah kiri. Ya, sama saja. Pada lampu metronomnya juga
yang menyala itu hanya bagian lajur yang kiri saja. Nah, kemudian kita coba geser ke kanan, kanan full semua ya. Dua-duanya ini saya geser ke kanan full. Oke, begitu ya bos. Jadi bisa dimengerti ya, apa sih gunanya knob penpot ini yang ada di mixer ini. Jadi gunanya ya seperti itu. Gunanya untuk menjadikan atau memisahkan suara itu untuk ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti yang saya cerita tadi bahwa jika kemudian kita menggunakan drum yang mikrofonnya itu ada dua, itu bisa dibuang ke kanan dan ke kiri. Jadi satunya dibuang ke kanan, satunya ke kiri. Begitupun dengan simbal ya, ces ces gitu ya. Itu bisa kita buang ke kanan satu, ke kiri satu. Jadi bunyinya nanti nggak bareng, tapi ces ces gitu ya. Kan simbal biasanya kan ces ces gitu kan, nggak mungkin di ces gitu bareng kan nggak mungkin. Ya, terkadang pemain musik itu biasanya ces ces gitu lah. Disitulah kemudian rasa kanan dan kirinya itu akan berkarakter sekali kalau seandainya kita menggunakan potensio penpot ini, kita pisahkan kanan dan kirinya. Oke ya bos. Nah kemudian kita cerita masalah penpot ya. Terkadang begini nih, saya mau cerita kelemahannya penpot nih. Kadang kalau penpot ini lama tidak digunakan ya, atau lama kita tidak ulir, itu biasanya terjadi kayak kotor ya, di potensionya itu kayak kotor gitu. Jadi nanti kadang-kadang suara tahu-taunya yang kiri nggak bunyi, yang kanan nggak bunyi gitu ya. Jadi ada salah satu diantaranya kanan atau kirinya yang menjadikan tidak bunyi lah. Itu biasanya terjadinya karena potensionya ini kotor ya, potensio penpotnya ini kotor. Lah solusinya ya kita tinggal geser-geser saja, di untar-untir lah ya, dipuntir ke kanan, puntir ke kiri gitu sampai kotorannya itu hilang, jadi normal kembali. Nah itu yang biasa terjadi, kejadian kita di lapangan. Jadi tidak usah panik kalau seandainya kemudian yang kanannya kok nggak bunyi, yang kirinya kok nggak bunyi. Biasanya kecenderungannya itu, penyakitnya itu ada di situ. Selain dari konektor-konektor kabel yang tidak sinkron atau mungkin terjadi kerusakan dan lain-lain. Tapi biasanya ini juga menjadi penyebab kalau seandainya knob penpotnya ini jarang digunakan. Oke ya bos, begitu saja cerita kita hari ini tentang penpot ya, penpot atau panning potensio ya, panning potensio. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa di like, di subscribe, atau barangkali ingin menambahkan ilmu ini silahkan tambahkan di kolom komentar ya bos. Begitu saja, terima kasih untuk segala perhatiannya dan sampai bertemu kembali di kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.